Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Shalom, Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kali ini, kami, kelompok Basofil dan juga Selmas, dengan dosen pengampu, yakni Apotekar Diani Astuti M. Farm, akan menyampaikan sebuah presentasi PowerPoint mengenai Basofil dan Selmas. Adapun anggota kelompok kami adalah Aulia Syifa, Fitra Fitriani, Giparihani Fermawan, Nabila Syarif Hussein, Nur Hasana Aini, Queen Maria Habibah, saya sendiri sebagai moderator, Isma Septia Wahyunisi, dan juga ada Sabrina Zaratunisa. Kemudian untuk poin yang pertama, ada pengertian dari Basofil. Nah, pengertian dari sel Basofil akan disampaikan oleh anggota kita, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pengertian basofil. Sel basofil adalah sel leukosit atau sel darah putih yang memiliki jumlah populasi yang paling sedikit, yaitu sekitar 1% dari total leukosit di darah. Saat terinfeksi, sel ini akan mengeluarkan zat kimia bernama histamin, yaitu suatu marker untuk reaksi alergi. Selanjutnya, yaitu ada fungsi dan peranan basofil. Sel basofil memiliki peran penting dalam meningkatkan reaksi inflamasi pada alergi kronis. Mereka juga berperan dalam mengatur fungsi sel limfofit TH2, berfungsi sebagai sel imun memori dan dapat bertindak sebagai sel penyaji antigen. Sel basofil mengekspresikan molekul MHC2 dan molekul kostimulator seperti CD4O, CD8O, dan CD86, yang kemungkinan mereka berperan sebagai penyaji antigen dan berkontribusi dalam diferensiasi sel limfosit TH2. Berikutnya yaitu aktivitas basofil di dalam tubuh. Sel basofil dapat diaktifasi oleh berbagai sitokin, antibodi, protease, TLR ligand, dan faktor komplement. Setelah teraktivasi, sel basofil dapat memproduksi berbagai molekul inflamasi seperti histamin, leukotrien, sitokin, peptida, antimikrobial, dan molekul kemotoksis. Bila terdapat paparan alergen atau infeksi cacing, maka sel basofil dapat bermigrasi ke tempat inflamasi tersebut. Berikutnya ada beberapa jenis, ada 5, yaitu aktivitas utama basofil adalah merilis histamin dan sitokin. Inflamasi saat terjadi reaksi alergen atau peradangan. Yang kedua, menghancurkan mikroba. Dan yang ketiga, yaitu menghasilkan reaksi alergi. Dan yang keempat, mencegah pembekuan darah. Dan yang terakhir, itu kelima, mengurangi peradangan. Selanjutnya ada mediator basofil. Basofil memiliki reseptor Fc yang memiliki afinitas tinggi terhadap imunoglobulin E, yaitu FCRI. Basofil yang berikatan dengan IgE dapat berdegranulasi dan mengeluarkan berbagai mediator vasoaktif, proinflamasi, dan nosiseptif seperti histamin, serotonin, sitokin, interferon, tumor nekrosis faktor, prostaglandin D2, leukotrin C4, nitrogen oksida. Selanjutnya ada enzim proteolitik seperti triptase, kimase, peroksidase, fosfolipase, dan metalloproteinase. Selanjutnya ada polipeptida seperti CRH, endotelinkinin, somatostatin, vaskular endotelial, dan growth factor. Selanjutnya ada proteoglikan seperti kondroitin sulfat, heparin, dan asam hyaluronat. Monositese-muatraktan T protein seperti MCP1, MCP3, dan MCP4. Yang terakhir ada growth factor seperti SCF, granulomonocyte, colony stimulating factor, nerve growth factor, vascular endothelium. Secara umum, mediator inflamasi yang dikeluarkan oleh sel mast dan basofil berfungsi untuk menarik dan mengaktifasi sel imun yang lain, seperti neutrofil dan eosinofil, melakukan fagositosis sebagai antimikroba, perbaikan jaringan, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, kontraksi otot halus, dan degradasi toksin. Penyebab dan akibat basofil rendah. Yang pertama ada infeksi akut, yang kedua ada alergi parah, yang ketiga ada hipertiroidisme. Selanjutnya ada penyebab basofil di dalam tubuh. Yang pertama ada peradangan kronis. Kemudian yang kedua ada alergi. Ketiga ada hipotiroidisme. Yang keempat ada leukemia dan limfoma. Selanjutnya ada sel mast. Pengertian dari sel mast adalah sel kekebalan dari garis keturunan mieloid dan terdapat di jaringan ikat di seluruh mediator sel mast. Sel mast memiliki mediator yang tersimpan di granul dan mediator yang diproduksi setelah paparan.
Mediator yang tersimpan di granul seperti histamin dan enzim protease dapat didegranulasi dalam hitungan detik. Sel emas juga dapat memproduksi mediator seperti prostaglandin dan leukotrin dalam hitungan menit setelah paparan. Selain itu, sel emas juga dapat memproduksi sitokin dalam jumlah besar dalam beberapa jam sebagai respon terhadap patogen. Jenis sitokin yang diproduksi tergantung pada fenotip sel emasnya. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan sel emas. Sel emas berperan dalam penyakit alergi. Sel emas dapat teraktivasi oleh alergen, produk mikroba, imunoglobulin, komponen komplement seperti C3A dan C5A, sitokin, neuropeptida, hormon dan rantai ringan imunoglobulin. Sel emas mempertahankan homeostasi sebagai perantara antara sistem imun alami, innative immunity, dan buatan adaptive immunity, melawan infeksi bakteri, parasit, dan virus, serta berperan dalam kanker. Berperan dalam semua proses penyembuhan luka, diantaranya fase inflamasi akut, proliferasi, dan remodeling. Sel emas dapat berperan sebagai sel penyaji atau antigen presenting cell, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu aktivitas sel emas dalam tubuh. Saat antigen masuk ke dalam tubuh, maka makrofag akan memperkenalkan antigen tersebut kepada sel T. Lalu sel T pergi ke sel B dan mengeluarkan sinyal sitokin, IL-4 dan IL-13 untuk membangunkan sel B. Lalu menyampaikan pesan bahwa tubuh terpapar antigen. Sel B ini yang hijau. Lalu sel B ini akan membuat senjata bernama antibodi, yaitu dengan jenis imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini akan menempel ke sel emas, ikut berperang melawan antigen. Nah, sel emas yang termasuk kelompok granulasit akan melakukan degranulasi, yaitu memecahkan diri sendiri dan mengeluarkan mediatornya seperti histamin yang dapat menyebabkan tubuh terpapar inflamasi alergi. Sel emas dapat menyebabkan anafilaksis, yaitu reaksi parah terhadap suatu pemicu dan mengakibatkan banyak gejala. Sel emas yang rendah dapat menyebabkan gangguan serius dalam respon tubuh terhadap alergen, infeksi, dan kondisi kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu akibat jika sel emas rendah, penurunan jumlah sel emas juga dapat meningkatkan risiko infeksi karena sel emas juga berperan dalam melawan infeksi bakteri dan parasit. Penurunan jumlah sel emas dapat mengganggu proses peradangan normal dalam tubuh yang dapat menghambat proses penyembuhan dan menyebabkan gejala yang lebih parah pada kondisi kronis seperti artritis reumatoid. Akibat jika sel emas rendah, ada 4. Yang pertama, kerusakan jaringan. Yang kedua, yaitu kanker. Yang ketiga, yaitu gangguan reaksi alergi. Yang terakhir, yaitu akibat jika sel emas rendah lainnya ialah denyut nadi cepat, tekanan darah rendah, gatal, pembengkakan, sesak napas, mengi, kelelahan, gangguan gastrointestinal termasuk mual, muntah, kram, dan diare. Penyebab jika sel emas tinggi itu ada pertama yaitu multisigen, kedua perubahan imunologi, 3 infeksi, dan keempat penyebab lainnya ialah dari makanan tertentu seperti wewangian, bahan kimia, panas, dingin, gigitan serangga, dan racun hewan. Akibat jika sel emas tinggi ada 2 yaitu pertama, gejala yang muncul tergantung pada lokasi penumpukan sel emas, mastokitosis yang terjadi di kulit ditandai dengan munculnya bercak berwarna merah kecoklatan. Bercak tersebut dapat berkembang menjadi luka lepuh. Kondisi ini seringkali muncul di dada dan di perut. Kedua, reaksi ini dicirikan dengan adanya gangguan jalan napas, sirkulasi, pencernaan, serta perubahan pada kulit dan mukosa tubuh. Anafilaksis disebabkan oleh degranulasi sel emas dan basofil, serta pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, tryptase, prostaglandin, leukotrin, sitokin, dan juga kemokin. Selanjutnya yaitu perbedaan sel emas dan basofil. Yang pertama, sel emas dilepaskan sebagai prekursor dari sumsum tulang dan matang dalam jaringan ikat. Sedangkan basofil berdiferensiasi dan matang di sumsum tulang. Kedua, basofil ditemukan di sirkulasi intravaskular atau sirkulasi darah, sedangkan sel emas ditemukan di jaringan. Yang ketiga, sel emas memiliki granular yang lebih kecil dan juga lebih banyak daripada basofil. Yang keempat, sel emas memiliki waktu hidup yang panjang hingga beberapa tahun. Sedangkan basofil memiliki waktu hidup yang pendek, 1 hingga 2 hari saja. Yang kelima yaitu sel emas memiliki inti berbentuk oval atau kerak tidak beraturan. Sedangkan basofil memiliki inti sedang yang tersegmentasi dan terlihat seperti 2 tetesan air yang tersambung oleh benang tipis. Sekian dari materi kami yang telah kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, mohon ajukan tangan, sebutkan nama dan kelas. Sekian dari presentasi kami, kelompok kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.